Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kita muliakan para habaib, para syarifah dimanapun berada, para alim ulama, guru agama, orang tua kita, keluarga kita, hadirin, hadirat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada antum semuanya. Wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita ada Guru Husain, Guru Kusairi, Guru Salim, dan yang lainnya. Kita doakan semuanya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Selalu kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita bisa kembali dikumpulkan di sini, yaitu di dalam rutinan kita pembacaan Maulid Simtud Durar, dan dilanjutkan sedikit kita membacakan kitab daripada kitab Al-Akhlaq lil Banin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Masuk halaman yang ke-12, masih pasal yang keempat, nomor ketiga, halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an tuti'ahu fi jami'i awamirahu, yaitu kewajiban seseorang anak terhadap nabinya, hendaklah kamu mentaati nabimu pada semua perintah-perintahnya. Jadi semua perintah nabi kita hendaknya kita harus mentaatinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Nah, siapa yang taat kepada rasulnya maka sungguh dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kita langsung ke Allah lewat melalui nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang diperintahkan kepada kalian oleh rasul maka ambillah. Apa-apa yang diperintahkan oleh nabi kita kerjakan, kita ikuti. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dilarang oleh nabi kita maka jauhilah, maka cegahlah. Wa min ta'atihi, dan termasuk daripada taat kepada nabi, antan sura dinahu biqaulika wa fi'lika. Termasuk daripada taat kepada nabi, hendaklah kamu bela agamamu dengan ucapanmu dan dengan perbuatanmu, dengan perkataan dan perbuatan. Wa tudafi'a an syari'atihi bi kulli istita'atika, dan kalian mengerjakan syariat-syariat dengan penuh ketaatan, dengan penuh ikhlas, semata-mata karena Allah, mengerjakan syariat nabi dengan penuh ketaatan. Wa an tusalliya alaihi kama amaraka Allahu biqaulihi, dan hendaklah kalian berselawat atas nabi sebagaimana Allah memerintahkan kepada kalian di dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada nabi. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kalian atas nabi
salawat dan salamlah kalian kepada Nabi. Wa khususan lailatal jum'ati wa yaumaha, terlebih khusus membaca selawatnya pada malam Jumat atau di hari Jumat. Jadi lebih khusus lagi di hari Jumat, perbanyak berselawat kepada Nabi. Kama fil hadis, sebagaimana di dalam hadis, aksiru minas salati alayya fi yaumil jum'ati wa lailatil jum'ati, perbanyaklah kalian daripada salawat atasku pada hari Jumat dan malam Jumat. Faman fa'ala dzalik, maka siapa yang mengerjakan yang demikian itu, siapa yang berselawat kepadaku pada malam Jumat ataupun hari Jumat, kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah, maka aku sebagai saksi, kata Nabi, penolongmu nanti di hari kiamat. Jadi di malam Jumat kita khususkan lagi untuk membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga perbanyak membaca Al-Quran di hari Jumat, baik itu di siangnya ataupun di malamnya. Perbanyak membaca Al-Quran, sebagaimana di dalam hadis kullu amalin ya'maluhun nas yaumal jum'ah kutiba lahu sab'ina hasanah, kata Nabi. Tiap amalan, apapun itu amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari Jumat, maka dicatat menjadi 70 kebaikan. Jadi apapun amalan yang kita lakukan di hari Jumat itu dilipat gandakan menjadi 70 kebaikan. Kalau di hari-hari lain selain hari Jumat itu hanya dapat 10 kebaikan. Tapi khusus hari Jumat itu dilipat gandakan menjadi 70 kebaikan. Dan juga jangan lupa kita di hari Jumat membaca suratul kahfi. Suratul kahfi sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, man qara'a suratul kahfi lailatal jum'ah au yaumal jum'ah u'tiya nuran min haitsu yaqra'aha ilal Makkah wa ghufira lahu ila yaumil jum'atil ukhra ila akhiril hadis. Siapa yang membaca suratul kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat, maka diberi cahaya bagi yang membacanya dari tempat itu sampai ke Mekah. Diberi cahaya, umpamanya kita di sini membaca surah kahfi pada malam Jumat, nah mulai dari sini diberi cahaya sampai ke Mekah, dan dosa kita diampuni sampai Jumat yang akan datang. Itu diantara keutamaan membaca suratul kahfi. Kalau bisa kita amalkan. Jadi ada 4 amalan yang sangat istimewa di hari Jumat. Ini ada ulama mengatakan 4 amalan. Tidak susah amalannya. Kalau bisa kita amalkan. Yang pertama, memperbanyak sholawat kepada Nabi. Umpama di hari lain kita sholawatnya 100, nah paling tidak di malam Jumat ataupun di hari Jumat lebihkan lagi 300 atau 400, 500 lebih. Artinya lebihkan daripada hari-hari lain. Yang pertama. Kemudian yang kedua, membaca suratul kahfi. Umpamanya misalnya kita tidak sanggup membaca sekaligus, boleh kita bagi-bagi. Umpama malam Jumatnya kita 2 lembar baca, kemudian subuh Jumatnya 1 lembar lagi, kemudian siangnya 1 lembar lagi, asarnya lagi sampai selesai. Boleh dibagi-bagi. Yang penting mulai malam Jumat sampai Jumat siangnya sampai sore, nah itu sangat dianjurkan sekali untuk membaca suratul kahfi. Kemudian amalan yang ketiga itu perbanyak berdoa di hari Jumat. Jadi ada 1 jam di hari Jumat itu, siapa yang berdoa di 1 jam itu tidak akan ditolak doanya. Dalam hadis, sa'atu akhiru sa'atin min naharil jum'ah la yuwafiquha abdun muslimun illa stujibalah. Ada 1 jam di hari Jumat, siapa yang berdoa di 1 jam itu, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah, dikabulkan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat yang mengatakan 1 jam itu setelah sholat asar sampai sebelum maghrib. Ada juga yang mengatakan ketika khatib naik mimbar. Ada juga yang mengatakan berhenti sejenak di pertengahan khatib pertama dan khatib kedua. Artinya ada 1 jam di hari Jumat itu yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang ketiga. Kemudian yang keempat, sedekah di hari Jumat. Umpamanya kita misalnya sibuk kerja tidak sempat sedekah ke tempat fakir miskin, paling tidak ketika sholat Jumat keluarkan harta kita untuk di kota amal, keluarkan untuk di masjid. Itu sudah paling kemalarnya sudah itu. Jadi amalan ini kalau bisa kita amalkan di hari Jumat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian selanjutnya minggu depan kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله